Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya CEO Bengkel Tanaman. Sekarang kita akan lanjut belajar mengenai membuat bangun datar bentuk dua dimensi dengan pola organik. Teman-teman silakan kembali lagi ke website sketchup.com. Kalau teman-teman sudah sempat buat akun dan sempat save file yang sebelumnya, pada home itu nanti akan terlihat savean terakhir dari gambar-gambar yang teman buat. Itu akan disimpan secara cloud di sistem SketchUp-nya. Tinggal teman-teman pilih untuk membuka gambar terakhirnya. Sedikit refresh pertemuan sebelumnya. Kenapa dua bangunan geometrik ini yang saya ajarkan kepada teman-teman, karena ini adalah bentuk dasar dari bangunan geometrik yang cukup sering digunakan, yaitu bentuk persegi dan segitiga. Biasanya dari pengembangan dua bangunan geometrik ini akan bisa membangun beberapa objek-objek tiga dimensi yang lainnya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari untuk cara membuat bentuk dua dimensi dengan pola organik. Yang pertama kita mulai dari teman-teman membuat bentuk lingkaran. Nah, bentuk lingkaran itu teman-teman bisa ke toolbar di sebelah kiri ini, ada tanda panah. Teman-teman cari ke bawah sampai ketemu objek yang berbentuk lingkaran seperti ini. Pada saat teman-teman dekatkan, itu ada keluar circle atau dalam kurung C, yang berarti teman-teman bisa mempunyai shortcut untuk mengakses tools ini dengan cara ketik C pada keyboard untuk membuat objek lingkaran. Sekarang kita coba ketik C atau klik di objek lingkaran ini, dan teman-teman tentukan titik poin tengah yang akan teman-teman buat untuk menjadi objek lingkaran. Klik kiri. Setelah itu teman-teman tarik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada keterangan di pojok kanan bawah ada tulisan radius di sini. Nah, di radius ini yang menandakan kalau acuan untuk ukuran yang akan kita buat ini adalah jari-jari. Jadi pada saat teman-teman membuat gambar dua dimensi ataupun tiga dimensi, usahakan dari awal teman-teman membuat gambar itu teman-teman sudah menggunakan ukuran. Jadi jangan sesekali teman-teman membuat objek gambar dua dimensi nanti akan dibangun ke tiga dimensi, teman-teman tidak ada menggunakan acuan dimensi atau dimensi secara ukuran. Karena kenapa? Itu nantinya akan mengakibatkan gambar teman-teman menjadi tidak skalatis pada saat disandingkan dengan objek tiga dimensi yang lainnya. Dan bahkan lebih parah lagi, kalau seandainya gambar teman-teman akan dibuatkan menjadi objek yang nyata, dikerjakan untuk proyek, itu tidak bisa terbangun nantinya. Jadi biasakan pada saat menggambar teman-teman langsung tentukan ukurannya dalam satuan meter. Biasanya digunakan untuk SketchUp online ini untuk dasar acuan ukurannya. Sebagai contoh di sini, lingkaran, kita akan membuat lingkaran dengan diameter 2 meter, yang artinya jari-jarinya adalah setengah dari 2 meter, yang berarti 1 meter. Teman-teman tinggal klik 1, enter. Nah, akan membentuk lingkaran. Dan untuk pola organik yang selanjutnya adalah teman-teman bisa menggunakan tools ini, dimana di sini bisa teman-teman lihat namanya art. Jadi art ini ada banyak, ada 2-point art dan art. Nah, di sini mempunyai dua fungsi yang berbeda untuk membuat garis lengkung. Contoh yang pertama 2-point art. Di sini pada toolsnya itu bisa teman-teman lihat ada 2 titik hitam dan 1 titik merah, yang menandakan titik hitam itu adalah objek yang teman-teman menjadikan acuan pertama dalam saat membuat gambar. Kita contohkan pada tools 2-point arc ini. Dan sekali lagi teman-teman bisa lihat di sini
Untuk shortcutnya teman-teman untuk art ini bisa menggunakan ketik A. Kita coba untuk membuat garis dengan menggunakan tools 2-point arc ini. Nah, di sini bisa terlihat dari titik awal teman-teman akan membuat gambar. Contohnya dari titik ini, teman-teman akan membuat panjang lengkungannya itu nanti seberapa. Contoh, teman-teman akan membuat 2,5 meter. Teman-teman bisa ketik 2,5. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa melihat ini bisa teman-teman tarik untuk lengkungannya. Lengkungannya itu panjangnya dari 2 titik garis tadi itu seberapa jauh panjangnya. Apakah 1 meter atau 1,25 itu bisa teman-teman tentukan. Contoh di sini 1,25, ketik lagi 1,25 enter. 1,25 enter. Nah, di sini sudah membentuk sebuah garis lengkung yang seperti ini. Untuk 2-point arc ini sebenarnya agak cukup jarang saya pakai. Biasanya saya sering pakai yang arc yang kedua ini. Yang ini. Oh ya, maaf, saya ralat. Yang sering saya pakai adalah 2-point arc, benar, 2-point arc ini. Ini biasanya sering saya pakai dalam membuat gambar kebutuhan tracing, biasanya dalam bentuk organik. Ya, ini sebenarnya teman-teman tidak harus terpaku secara bentuk. Yang jelas di sini arc ini lebih banyak dipakai untuk teman-teman berkreasi membentuk sebuah desain nantinya yang membutuhkan pola organik. Jadi dari garis ini teman-teman bisa tetap lanjutkan polanya. Teman-teman bisa lakukan sekreasi teman-teman membentuk garisnya. Kita coba bentuk sebuah garis organik seperti ini. Nah, seumpamanya setelah selesai teman-teman menggunakan arc ini dan membentuk sebuah garis yang organik, pasti teman-teman selanjutnya bertanya, bagaimana dari garis ini kita membentuk bentuk 2 dimensinya sehingga dia menjadi sebuah bidang. Nah, di sini ada fitur modify. Teman-teman ke titik 3 ini, teman-teman gunakan tools yang namanya offset yang ada di sini. Nah, untuk offset ini fungsinya adalah teman-teman menggandakan garis tersebut dengan bentukan yang sama sehingga membuat bidang baru yang nantinya bisa teman-teman jadikan bentukan dari garis awal tersebut menjadi sebuah bidang 2 dimensi. Untuk lebih jelasnya akan coba kita langsung coba. Nah, di sini juga sama. Pada saat teman-teman dekatkan itu dalam kurung ada kode huruf, di mana di sana ada F yang menandakan untuk offset ini teman-teman bisa menggunakan shortcut F untuk menggunakan tools ini. Jadi teman-teman silakan klik dan dekatkan dengan objek yang ini teman-teman gandakan garisnya. Contohnya seperti ini. Nah, pada saat teman-teman melihat ada garis yang berwarna biru sebelumnya hitam, berarti menandakan objek tersebutlah yang aktif yang akan coba kita gandakan selanjutnya. Jadi karena tadi ini merupakan garis yang bukan satu kesatuan kita buat, jadi dia terpisah menjadi beberapa segmen. Kita contohkan, kita akan menggandakan
garis yang pertama dulu. Garis yang pertama ini kita akan coba buat bidangnya itu diperlebar menjadi 1 meter. Klik pada garis yang aktif, tarik, klik kirinya ditahan, teman-teman ketikkan lebarnya teman-teman ingin buat seberapa. Contoh kita akan buat 40 cm. Teman-teman ketik 0,4, enter. Kita akan buat 0,4 meter atau 40 cm, enter, dan di sini sudah membentuk satu garis baru. Nah, bagaimana untuk dengan garis yang lainnya? Apakah satu persatu kita menggunakan tools tersebut? Ini tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup banyak. Untuk lebih simpelnya, kita coba hapus lagi garis yang tadi. Kalau seandainya teman-teman ingin membuat semua garis ini kita offset, teman-teman pertama select dulu. Teman-teman klik kiri, mouse-nya select semua bidang ini. Nah, di sini semua bidangnya menjadi berwarna biru, yang dimana menandakan si bidang ini sudah menjadi sebuah satu polyline yang utuh. Jadi bukan part-part lagi seperti tadi yang terpisah. Setelah aktif biru seperti ini, teman-teman ketik F di keyboard untuk mengaktifkan perintah offset. Dan teman-teman pilih di mana saja selama ada titik merah ini dan birunya aktif. Teman-teman klik kiri, tarik ke arah luar, ketik 0,4 dan enter. Nah, di sini sudah pola organiknya teman-teman lihat sudah menjadi 2 garis. Tapi ini belum menjadi sebuah bidang 2 dimensi. Bagaimana kita menjadikan pola organik ini menjadi bidang 2 dimensi? Cukup kita tambahkan line garis pada ujung-ujung garis yang masih belum tertutup. Titik pertama kita tutup, endpoint. Begitu juga dengan titik kedua. Nah, sekarang sudah bisa teman-teman lihat pola organik yang masih berupa garis tadi sudah menjadi sebuah bidang 2 dimensi. Nah, inilah fungsi dari arc yang saya sebutkan tadi, yang fungsinya dimana nanti akan beragam. Teman-teman temukan sambil berjalan, kita akan coba pergunakan nantinya. Yang biasanya arc ini digunakan adalah untuk memodifikasi bentukan-bentukan dari bangun dasar, atau teman-teman membuat jalur pedestrian yang bentuknya organik. Contoh, seandainya teman-teman punya bidang persegi seperti ini. Teman-teman ingin membuat bidang persegi ini terlihat lebih menarik. Teman-teman bisa membuat menambahkan fitur arc dari bangunan ini. Contoh, ketik A, teman-teman ingin membuat corner tidak siku pada bidang persegi ini. Teman-teman bisa, pertama teman-teman butuh buat garis bantu dari titik poin ini. Umpamanya cornernya teman-teman ingin membuat sekitar 0,15, enter. Nah, di sini memang tidak terlihat garis yang teman-teman buat tadi. Teman-teman lanjut dulu aja ke bidang satunya, 0,15. Nah, di sini garisnya memang tidak terlihat. Namun pada saat teman-teman gunakan line, teman-teman cari sampai ada titik berwarna hijau, berarti itu adalah titik yang ukuran yang kita buat tadi, 0,15. Di sumbu X di sumbu Y ada di sini, dan di sumbu X ada di sini. Yang berarti dua bidang ini dari titik ini ukurannya 0,15. Selanjutnya kita coba aktifkan fitur arcs. Kita ketik A, tempatkan start point di titik yang tadi dan end pointnya di titik yang kedua. Nah, di sini teman-teman bisa lihat garisnya jadi warna pink, yang menandakan kalau teman-teman aktif secara mengaktifkan round dot ini secara otomatis. Kalau teman-teman klik lagi, nah nanti akan
menjadi bidang seperti ini. Bidang luarnya bisa teman-teman hapus. Teman-teman bisa pakai eraser dan bidangnya akan menjadi corner seperti ini dan tidak menyudut. Begitupun teman-teman bisa nanti coba modifikasi. Ini kita coba asal tarik art seperti ini dan dihapus garis di luarnya, maka akan membentuk bentukan yang baru. Begitu juga dengan segitiga. Kalau seandainya teman-teman ingin berkreasi membentuk bidang yang baru dengan menggunakan art, teman-teman bisa coba juga. Untuk beberapa kasus, kalau ukurannya itu ibaratnya simetris, dia akan langsung menghilangkan objek yang di luar tersebut. Seperti contoh gambar barusan. Pada saat teman-teman membuat art, dia akan langsung menghilangkan objek yang di luar tersebut, sehingga bangunannya itu akan terlihat lebih menarik, bukan bangunan geometrik lagi. Dan untuk fitur basic selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah bagaimana caranya kita memindahkan atau memindahkan bangunan yang ada di sini. Caranya adalah untuk memudahkan teman-teman dalam memindahkan bangunan ini, teman-teman perlu yang namanya membuat grup. Jadi setiap bangunan ini teman-teman perlu membuat grouping namanya. Caranya adalah contoh untuk bangunan yang sebelumnya segitiga ini, teman-teman double klik kiri sampai semua area titik luar dan titik tengahnya itu menjadi warna biru. Ini menandakan kalau objek tersebut sudah siap untuk kita lakukan pengeditan. Setelah aktif seperti ini, teman-teman klik kanan dan teman-teman di sini bisa ambil option make group. Maka objek tersebut sudah menjadi sebuah grup tersendiri. Bagaimana cara memindahkan objek ini? Teman-teman pakai tools yang namanya tools move. Klik move dan teman-teman bisa pindahkan. Apa perbedaannya kalau seandainya teman-teman tidak melakukan grouping? Kita contoh di lingkaran ini belum kita grouping. Jadi pada saat teman-teman select di tengah, garis di luar tidak aktif. Teman-teman select garis di luar, bidang yang di tengah tidak aktif. Kalau seandainya teman-teman move tanpa menggrouping bidang di tengah dan sisi luar, itu akan menjadi terpisah. Contoh, kita akan coba geser tengah. Teman-teman coba geser. Pada saat nanti objek ini kalau seandainya tidak teman-teman grouping, itu nantinya pada saat dia bertemu dengan objek yang lain, seumpamanya seperti ini, maka bidang tersebut akan langsung menyatu. Jadi bidang ini sudah bukan bidang yang terpisah lagi. Jadi pada saat teman-teman mau menggeser lingkaran lagi, ini bidang lingkaran sudah menyatu dengan bidang geometris yang sempat kita bidang organik yang sempat kita buat tadi. Berbeda seandainya kalau yang sudah di grouping, teman-teman pindahkan, ternyata nggak sengaja teman-teman overlap dengan bidang yang belum di grouping. Ini tidak akan menjadi masalah. Jadi ini akan membuat pekerjaan teman-teman nantinya akan lebih rapi. Ini adalah tools tambahan untuk grouping. Jadi pada saat teman-teman memindahkan, itu akan lebih rapi. Kalau seandainya tidak teman-teman grouping, bangun datar tersebut pada saat mereka bersatu akan menjadi satu kesatuan, sehingga ini sudah menjadi satu objek yang utuh. Nah, ini basic yang harus teman-teman
pahami untuk basic di pemodelan 2 dimensi di awal. Dan dari Move ini sebenarnya ada beberapa tools tambahan. Sebagai contoh, teman-teman pada saat Move di bawah itu teman-teman bisa lihat. Kebetulan karena di sini saya pakai Mac OS, jadi di sana ada kalau kita tambahkan keyboard option itu akan mengaktifkan copy. Kalau di Windows, seingat saya di bawahnya itu control sama dengan copy. Jadi pada saat teman-teman klik move, kalau di sini bagi teman-teman yang pakai Mac OS itu bisa ketik option. Nah, nanti di move ini akan ada tanda plus. Kalau bagi teman-teman yang pakai Windows itu teman-teman bisa, seingat saya kontrol, nanti teman-teman silakan baca di bagian bawah sini. Ini adalah tools tambahan yang bisa teman-teman gunakan untuk modifikasi lainnya. Contoh move ini bisa digunakan untuk mengcopy. Sebagai contoh, kalau untuk pemakai Mac di sini macOS untuk mengaktifkan copy itu teman-teman klik tombol option. Klik di acuan ujung paling sini, klik kiri dan pindahkan. Nah, ini dia akan berfungsi mengcopy dari objek yang teman-teman buat. Dan teman-teman seumpamanya ingin mengcopy gambar ini dengan jarak 3 meter seumpamanya, ketik 3 enter. Tidak hanya sampai di sana, kalau seandainya teman-teman ingin mengcopy 2 kali, teman-teman tambahkan 2x, maka gambar tersebut akan di-copy 2 kali dengan jarak 2 meter. Jadi inilah fungsi tambahan dari move. Ini akan berguna nantinya kalau seandainya teman-teman pada saat membuat gambar ingin membuat gambar pohon 3 dimensi nantinya dengan repetisi yang sama. Ini akan sangat berguna. Nah, contoh selanjutnya untuk objek ini kita grouping dulu, aktifkan, klik double klik atau select semuanya, klik kanan, make group. Dan teman-teman bisa gunakan tools move ini jikalau teman-teman ingin mengcopy gambar ini sebanyak 4 kali dengan jarak contohlah dengan jarak 2,5 meter. Teman-teman ketik 2,5 enter. Habis itu teman-teman akan mengcopy 5 kali. Jadi kali 5. Maka gambar tersebut akan di-copy menjadi 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang terakhir tools edit yang ingin saya ajarkan hari ini. Tambahan, pertama kita coba copy dulu objek ini ke area tengah sini. Objek yang terakhir ini adalah untuk editing kita bisa merotate gambarnya. Merotate yang pertama teman-teman bisa di sini cari titik sumbu untuk merotasi gambar tersebut. Di sini contoh kita ingin merotate gambar tersebut dengan mengambil poin yang ada di sini. Dari poin di sini teman-teman bisa tarik garis lagi untuk memutarnya ke arah mana acuan penarikannya. Kita contoh, kita akan menarik dengan sumbu di sini dengan acuan putarannya yang ada di titik atas ini. Klik lagi dan teman-teman bisa geser. Teman-teman butuh berapa derajat untuk teman-teman ingin memutar objek tersebut. Contoh, teman-teman ingin memutar objek tersebut dengan sumbu 45 derajat, teman-teman tinggal ketik
45, enter. Maka gambar tersebut akan berputar secara sumbu 45 derajat. Dan uniknya lagi di rotate ini sama dengan move yang tadi. Jadi contoh, teman-teman bisa merotate dengan cara yang tadi seperti ini. Teman-teman ingin mengcopy gambar ini dirotasi dengan sambil mengcopy, jadi supaya membentuk suatu bentukan tertentu. Teman-teman di sini bisa melihat di bawah ada option untuk mengcopy. Ketik keyboard option untuk mengcopy. Bagi teman-teman yang menggunakan Windows itu control. Teman-teman ketik option atau control. Nah, objeknya langsung di copy. Dan teman-teman lihat di fitur objeknya itu ada tanda plus yang menandakan itu secara komen itu aktif dia untuk mengcopy. Nah, tinggal teman-teman angle-nya teman-teman mau mengcopy-nya itu di angle berapa. Contoh di 30. Teman-teman ketik 30, enter. Dan seberapa banyak teman-teman ingin mengcopy-nya juga sama. Contoh kita ingin mengcopy sebanyak 8 kali 8, enter. Maka objek tersebut akan di-copy sebanyak 8 kali dengan angle rotasinya. Kalau masih kurang, teman-teman bisa hapus backspace dan teman-teman buat komen baru. Jangan diklik apa-apa, teman-teman tambahkan umpamanya kali 10, enter. Kalau masih kurang, teman-teman bisa langsung ketik lagi umpamanya 15 kali 15, enter. Nah, inilah fungsi tambahan dari selain teman-teman bisa merotasi dari gambar tersebut bisa di-copy dan di-copy berapa banyak sehingga teman-teman bisa membentuk gambar-gambar 2 dimensi yang lebih atraktif lagi. Untuk hari ini mungkin sekian untuk bahan pembelajarannya. Semoga teman-teman bisa mengingatnya. Yang pertama kita pelajari hari ini adalah cara pembuatan garis organik dengan menggunakan fitur art, yang dimana untuk shortcutnya teman-teman bisa pakai di keyboard ketik A, dan juga beberapa tools atau fungsi modifikasi seperti move dan rotasi. Dimana di sini bisa kita lihat move dan rotation ini tidak hanya bisa digunakan untuk memindahkan atau memutar, tapi juga bisa untuk memodifikasi objek, bahkan mengcopy objek sebanyak item yang ingin kita copy. Jadi di sini teman-teman silakan coba-coba lagi untuk di pertemuan kedua ini fungsi-fungsinya. Teman-teman bisa berkreasi, teman-teman bisa membuat gambar bintang, membuat objek-objek yang menurut teman-teman bagus. Tapi diingat sekali lagi, pada saat teman-teman buat gambar 2 dimensi, usahakan teman-teman tetap menggunakan ukuran dimensi, karena ini untuk membiasakan teman-teman pada saat nanti kita sudah masuk ke gambar 3 dimensi, teman-teman akan lebih gampang dan lebih terarah. Karena tujuan dari tutorial ini saya buat adalah untuk teman-teman bisa membuat gambar yang mana nantinya gambar ini bisa terbangun di dunia nyata. Oke, sekian untuk malam ini. Mohon maaf kalau seandainya video saya memang tidak saya edit sama sekali, karena saya keterbatasan waktu. Jadi saya membuat tutorial ini di kesenggangan waktu saya dalam bekerja, karena keseharian saya juga masih bekerja. Jadi video ini saya buat di malam hari dan langsung saya upload. Jadi memang video ini tidak ada sama sekali saya edit, memang murni karena saya ingin memberikan edukasi pada teman-teman yang ingin belajar 3 dimensi dari basic, yang dimana nanti 3 dimensi SketchUp ini akan dipakai
dan akan lebih fokus untuk teman-teman yang bergerak di bidang lanskap atau di bidang pertamanan, yang akan lebih memudahkan teman-teman. Jadi sebisa mungkin bahasa yang saya pakai ini adalah bahasa yang benar-benar basic atau bahasa yang lebih mudah dipahami. Jadi silakan teman-teman untuk pertemuan kedua ini dicoba-coba. Intinya dari teman-teman bisa menguasai software SketchUp ini adalah teman-teman selalu banyak berlatih, coba-coba. Biasanya nanti teman-teman akan menemukan feel, oh ternyata saya enaknya seperti ini. Dan for information, bagi teman-teman yang menggunakan komputer dengan dengan OS Windows, mungkin bisa menyesuaikan. Mungkin ada sedikit perbedaan pada tools-tools yang ada di bawah sini. Teman-teman nanti bisa dibaca aja. Kalau seandainya saya di sini komennya itu di keyboard menggunakan option, untuk teman-teman yang menggunakan Windows OS itu bisa diganti dengan kontrol. Nanti teman-teman bisa explore sendiri, bisa coba pelajari sendiri. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Minggu depan kita akan coba mulai membuat bangunan-bangunan 2 dimensi ini akan kita jadikan bangunan 3 dimensi. Jadi sama 1 minggu teman-teman coba ulang-ulang lagi untuk pembahasan yang ini. Dan teman-teman jangan takut melihat ada banyak di sini tools-toolsnya. Ada tools yang beragam. Jadi yang saya sampaikan ini adalah tools-tools yang sering saya pakai. Jadi sebanyak tools yang teman-teman lihat di sini tidak semuanya itu kita pakai. Jadi yang basic-basic saja yang kita pakai, terutama tools lain ini. Itu yang teman-teman silakan dicoba-coba aja buat objek-objek 2 dimensi yang mungkin teman-teman bisa menurut teman-teman menarik. Dari saya cukup sekian malam ini sharingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.